Informasi lainnya pemirsa, setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menunjukkan bahwa Fachri Albar positif mengkonsumsi beberapa jenis narkotika. Aktor Fachri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fachri Albar untuk mengetahui kondisinya. Hasilnya, Fachri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Untuk hasil tes urinnya gimana Pak Kasih? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Nanti jenis narkotika pada saat itu bukan, jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan nih sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebelumnya, Fachri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Saat menangkap selebritas Fachri Albar pada Minggu malam, polisi juga menggeledah kamar Fachri. Hasilnya, polisi menemukan narkoba yang disembunyikan di bawah kasur Fachri. Inilah detik-detik penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah Fachri Albar di kawasan Cirende, Jakarta Selatan. Petugas menggeledah kamar ini disaksikan langsung oleh Fachri Albar. Fachri menunjukkan tempat penyimpanan sejumlah narkoba di bawah kasur. Petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan langsung diamankan. Stasiun Indo Today kita awali informasi terkait dengan gedung kantor pusat BPJS Kesejahteraan Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat terbakar pada Kamis dini hari tadi. Kebakaran terjadi di ruang bagian administrasi yang berada di lantai 3 gedung BPJS Kesehatan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kepulan asap pekat menyelimuti bangunan gedung hingga petugas damkar harus menggunakan smoke removal untuk mengeluarkan asap dari gedung tersebut. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya hubungan arus pendek di ruang bagian administrasi kantor yang berada di lantai 3 gedung. Api pun berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kini kasus kebakaran gedung kantor BPJS tengah ditangani Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pemirsa, sebuah pos pelayanan kesehatan terpadu atau posyandu di Kelurahan Pasar Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sejumlah warga panik saat mengetahui kebakaran yang tiba-tiba membesar di sebuah rumah yang digunakan untuk pos pelayanan kesehatan terpadu atau posyandu di Kelurahan Pasar Bangko, Kabupaten Merangin. Selain mengamankan sejumlah barang, warga juga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum mobil pemadam kebakaran tiba. Kebakaran tersebut setelah kami sampai di lokasi, api sudah membakar lebih dari 60% bangunan, sehingga bangunan yang terbakar tersebut sampai dengan akhir kejadian itu hampir 90% terbakar. Berarti barang-barang yang dalam posyandu sendiri tidak bisa diselamatkan? Barang-barang yang di dalam posyandu mungkin ya bisa diselamatkan sebagian kecil.
Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara itu tidak ada korban dalam peristiwa ini karena saat kejadian posyandu dalam kondisi kosong. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Seorang mama di Teluk Bakau Kolam, Nongsa, Batang, Kepulauan Riau nekat menghadang truk tanah timbunan hingga nyaris terkubur. Video itu viral di media sosial sejak 2 hari terakhir. Nur Simbolon, wanita yang juga ibu rumah tangga ini nekat berdiri di belakang truk yang hendak membongkar tanah muatan. Tanah itu untuk menimbun kolam di kawasan Nongsa, Kota Batam. Mati! Udah mati! Perempuan yang mengenakan jaket merah berkaos pink dan topi hitam itu tak bergeser dari lokasi berdirinya hingga truk pengangkut tanah menumpahkan muatannya sampai setengah tubuh Nur tertimbun tanah. Aksi nekat Nur Simbolon ini viral di media sosial. Hal itu dilakukan Nur sebagai bentuk penolakan bersama puluhan warga yang menolak penimbunan lahan oleh pihak korporasi. Warga khawatir penimbunan yang dilakukan pihak perusahaan akan menutup akses ke sumur yang berada tak jauh dari lokasi penimbunan. Sumur itu selama ini menjadi sumber air bersih bagi warga sekitar sehingga keberadaannya vital untuk kebutuhan sehari-hari. Kita melarang supaya kolam tidak ditimbun dulu. Gitu. Jadi setiap hari kami ketika mereka kerja kami memang memohon jangan dulu kolam ditimbun sebelum semua warga-warga selesai pembayarannya gitu. Apalagi kami tinggal beberapa orang gitu kan. Jadi pas saat itu kami melarang mereka jangan timbun sampai sini karena sudah dekat dengan sumur tetangga saya, kawan saya gitu. Rupanya pas kami menghalang yang lain, kawan saya ini nekat berdiri situ supaya lorinya maju ke depan. Rupanya dituang juga. Nggak pikirkan anak lagi kalian. Segojo. Ironisnya, meski terjadi penolakan oleh warga, namun para pekerja tetap melanjutkan pekerjaan. Kalau kalian suruh pula kami ke Polsek, kalian adu kami sama Polsek. Kayak gimana? Orang Polsek nggak terima. Polda, abang gara-gara orang hebat. Ini udah lari, udah dari perusahaan ini. Ini udah dari. Bahkan sehari setelah kejadian tertimbunnya wanita tersebut, salah seorang pekerja menjadi korban pengeroyokan di lokasi. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zainal Arifin mengatakan perempuan yang tertimbun tanah itu hingga saat ini belum membuat laporan polisi. Namun untuk pekerja yang mengalami pengeroyokan telah membuat laporan polisi, korban sendiri masih menjalani perawatan di rumah sakit. Motif sementara adalah mereka marah karena belum diselesaikan keinginan daripada yang masih menolak uang pindah itu. Ya. Jadi menghentikan pihak perusahaan yang melakukan pekerjaan keliling di lokasi. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait 2 peristiwa tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ratusan warga dari 7 desa di Kecamatan Sosopan, Padang, Lawas, Sumatera Utara berunjuk rasa menolak lahan pertanian warga dikelola perusahaan swasta. Aksi sempat memanas saat massa memblokade jalan dengan membakar ban bekas. Sambil kita menunggu kedatangan dari Polres, mungkin baiklah kita dengarkan. Ratusan warga dari 7 desa melakukan aksi unjuk rasa damai di Desa Binanga Tolu, Huta Bargot Siundol, Kecamatan Sosopan, Sumatera Utara, Selasa siang. Massa menolak lahan pertanian dikuasai dan dikelola oleh perusahaan swasta, bekerja sama dengan anggota kelompok tani Gapoktan Bukitmas. Aksi sempat memanas saat massa memblokade jalan lintas Sumatera dengan membakar ban bekas di tengah jalan sebagai bentuk protes. Dalam orasinya, massa meminta kepada pemerintah agar membubarkan kelompok tani Gapoktan Bukitmas yang dinilai pendiriannya tidak berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dan tanpa persetujuan pemilik nama. Nama saya terdaftar di Gapoktan Bukitmas tanpa sepengetahuan saya, dan saya tidak pernah mengajukan permohonan kepada Gapoktan Bukitmas
atas lahan saya di daerah Bukit Mas. Aksi unjuk rasa mendapatkan pengawalan ketat dari aparat TNI dan Polri. Dan suasana berangsur kondusif setelah petugas kepolisian mendatangi massa dan menyarankan untuk menempuh jalur musyawarah dengan pihak Gapoktan dan perusahaan swasta terkait. Dari Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan.